Ini konten selingan dulu ya. Jadi gue sempat lihat tuh ada orang yang komen di live chat itu, gue lupa screenshot lagi. Jadi dia tuh minta tolong rekomendasiin itu komputer 3 jutaan. Kalau dari perspektif gue, kalau untuk budget 3 jutaan sih, gue akan milih, kemungkinan gue bakal ambil dulu ini nih. Jadi di sini gue nggak tahu, tapi dia nih pakainya Intel Core i5 7400 atau 7500. Karena kalau kita lihat nanti untuk 7400 sama 7500 terutama, itu perbedaannya dari segi frekuensinya nih. Frekuensinya berbeda dia. Kalau kita lihat dia frekuensinya di 3,4 untuk i5 7400 di 3 GHz up to 3,5. Kalau yang i5 7500 di 3,4 up to 3,8 bakal beda banget performanya. Gitu loh. Kalau kita lihat dari segi clock speednya nih, ya. Kita lihat dari segi clock speednya itu dulu nih. Ya, abis itu juga kan dia minta tolong 3 jutaan. Jadi kalau 3 jutaan gua sampai ini aja. Udah terjual sebanyak berapa nih? Oh, nggak bisa lihat. Dari kota Bandung ya. Tapi untuk motherboardnya dia pakai H110M, udah support HDMI sama VGA. RAM-nya tadi gua ambilnya tuh yang 16 GB. Habis itu SSD 256. GPU-nya gua ambil GTX 750 Ti. Case-nya Magic White, satu fan RGB micro ATX. Power supply 500 watt sama free dan Wi-Fi. Ya, kalau menurut gua sih ini dari tahun 2023 ya, tahun 2023. Udah lama, janco. Sebenarnya gini ya, pertama kalau untuk lebih detailnya sih lu mesti pastiin dulu sih, lu chat nanti ke tokonya. Chat ke tokonya. Itu lu pakai i5 7500 atau pakai i5 7400, karena kalau kita ngomongin perbedaan dari clock speed itu kerasa banget. Apalagi kan tadi yang 7400 kan di 3 GHz up to 3,5. Kalau 7500 kan dari 3,4 up to 3,8. Lumayan loh. Ada perbedaannya, itu pasti terasa deh. Kalau kita misalkan ngomongin kayak main game, itu bakal kerasa banget dari segi perbedaan dari frame per second itu sendiri. Ya, itu dulu nih. Karena dia bilang tadi budget 3 jutaan gitu. Ya, kalau secara overall sih kalau kita ngomongin dari segi performa ya dia sama-sama 4 core 4 thread, TDP juga 65 watt ya. Itu aja sih. Yang paling ketara itu dari segi clock speednya, dari frekuensinya ya. Gitu aja sih. Ya, Cat 3 juga 6 MB shared, ini juga Cat 3 nya 6 MB shared ya. Habis itu dia 4 core 4 thread, keluaran tahun 2017. Ya, perbedaan cuma dari clock speednya sih. Habis itu tadi dia pakai GTX 750 Ti ya, GTX 750 Ti cuma tadi dia yang VRAM-nya 2 GB ya. GTX 750 Ti yang VRAM-nya 4 GB, VRAM-nya yang 4 GB. Ya, GTX 750 Ti yang 4 GB. Bentar. Ya, ini ada yang 2 GB ya. Cuma kalau menurut gua nanti kalau ada rezeki sebenarnya gua lebih saranin lo bisa upgrade ke 1050 Ti. Ya, ke Digital Alliance 1050 Ti gua rasa udah paling oke punya sih kalau menurut gua sih. Ya, GTX 1050 Ti bisa upgrade ke GTX 1050 Ti. Ya, dari Digital Alliance gua rasa ini udah oke banget ya nih. Ya, yang Storm X. Kalau kita lihat nih dari segi course-nya 768, Tempus 48 ya. Dibandingkan tadi sama 750 Ti ya, 750 Ti ya. Coba kita cek dulu deh. Bakal ada perbedaan juga dari segi Tempus-nya, ROPS-nya gitu loh. Tadi kan dia bilang yang tadi itu untuk GTX 750 Ti-nya tadi ini VRAM-nya di mana tadi ya? GTX 750 Ti-nya tadi yang VRAM-nya 4 GB gitu ya. Kalau menurut gua nanti yang perbedaannya apa ini yang berbeda dari segi course-nya, Tempus-nya, ROPS-nya ya. Habis itu juga dari segi kalau kita lihat dari segi base clock dan boost clock-nya kita lihat juga nih. Ya, kalau GTX 750 Ti itu kan base clock-nya di 1020 up to 1085. Kalau yang 1050 Ti 1291 up to 1392. Ini aja udah beda banget gitu. Ya, kalau dari rezeki sih bisa pertimbangan upgrade ke GTX 1050 Ti. Itu aja sih saran gua sih. Habis itu nanti kalau ada rezeki lagi saran gua sih kalau bisa upgrade power supply juga sekalian ke ambil 550 watt 80 bronze. Cari aman aja sih sebenarnya, simple sih. Ya. Jadi kalau kurang lebih kalau lu ada rezeki siapin budget kurang lebih 2,5. Ini aja PC-nya 3,2. Lah saya udah 5,7. Ya. Jadi lu pakai i5 7500 atau 7400. Habis itu lu pakainya lagi GTX 1050 Ti
sama power supply 550 watt 80 bronze ya. Atau menurut kalian gimana nih? Kalau kalian ngerasa wah 3 jutaan bisa dapet misalkan Gen 10 bang, Gen 12 bang, coba komen aja di bawah, nggak apa-apa, kita sama-sama belajar aja. Cuma kalau menurut gue ini so far untuk budget 3 jutaan kayaknya sih ambil ini oke lah, dengan RAM 16 GB sama GTX 750 Ti gitu. Kalau hitungan gue biasanya tuh gue lebih sering itu kalau budget 3 jutaan tuh gue ambil Ryzen 3 3200G dia ya. Coba kalau menurut kalian gimana, komen di bawah. Dan coba sekarang gue akan coba kasih lihat performa dari Intel Core i5 yang 7500 sama GTX 750 Ti, sama perbandingan yang compare-nya kalau sama 1050 Ti perbedaannya FPS-nya gimana sih. Oke ya, so ini gue buat video simpel aja, selingan-selingan aja. Ya gue harap semoga video bermanfaat buat teman-teman yang pengen beli komputer di budget 3 jutaan, paling gak ada pegangannya lah ya. So gue video sampai sini dulu, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan sampai jumpa di video TWB selanjutnya. So see you later, bye bye, ciao, thank you, dadah.